Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak, siswa-siswi kelas 4. Kita bertemu lagi pada pembelajaran TIK. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan ujian praktek untuk tengah semester PTS, yaitu penilaian praktek PTS 1 TIK kelas 4. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang PowerPoint. Nah, materinya adalah membuat slide presentasi dengan PowerPoint. Nah, bentuk slide-nya nanti adalah seperti ini. Nanti Bapak akan meminta anak-anak untuk membuat 3 buah slide. Slide pertama adalah seperti ini. Nah, slide pertamanya nanti adalah cita-citaku. Jadi kita akan membuat slide presentasi tentang cita-cita. Cita-citaku, kemudian oleh. Nah, di sini nanti diisi nama anak-anak. Diisi dengan nama lengkap. Kemudian untuk slide kedua adalah seperti ini. Nah, cita-citaku adalah menjadi dokter. Kemudian, aku ingin menjadi dokter agar aku bisa membantu orang-orang untuk berobat. Nah, jadi ini isi dari slide kedua. Isinya adalah cita-cita Ananda jadi apa, kemudian jelaskan alasannya kenapa ingin menjadi cita-cita yang Ananda inginkan. Kemudian slide terakhir adalah ini. Nah, selesai. Pada tiap teks yang tadi kita ketik itu kita beri efek animasi. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun di sini Bapak tetap akan mengulang materinya supaya nanti Ananda tidak kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Sekarang kita akan masuk kepada langkah kerjanya. Yang pertama adalah Ananda harus membuka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Jadi kita buka terlebih dahulu aplikasi PowerPoint. Nah, di sini pilih blank presentation. Nah, kemudian di sini kita akan membuat presentasi seperti yang sudah kita tampilkan tadi. Pada slide pertama, tadi judulnya adalah cita-citaku. Jadi kita ketik di sini. Tadi Bapak menggunakan huruf tebal, huruf besar semuanya. Jadi anak-anak tinggal menekan tombol caps lock di keyboard untuk mengaktifkan huruf besar. Kita tekan tombol caps lock, kemudian kita ketik cita-citaku. Nah, setelah itu kita pindahkan mouse-nya ke bagian yang di bawah, di bagian click to add subtitle. Nah, kita klik di sini. Di sini isinya tadi oleh. Nah, di sini adalah pembuatnya. Pembuatnya siapa? Nanti anak-anak isi nama di sini, isi dengan nama lengkap. Kemudian kelas. Nah, supaya nanti Bapak tahu ya kelasnya. Kelas. Nah, seperti ini. Jadi isi nama, kemudian kelas. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada slide kedua. Caranya adalah Ananda perhatikan di sini di bagian slide. Nah, di sini kita pilih new slide. Nah, yang kita pilih adalah kita pilih bagian ini, bagian yang kedua, title and content. Nah, kita pilih ini. Nah, sekarang kita akan ketik di sini di bagian atas. Di sini kita ketik cita-citaku adalah menjadi.
Nanti anak-anak boleh mengganti cita-citanya sesuai dengan cita-cita anak-anak. Ya, misalnya menjadi polisi, menjadi tentara, nah, itu boleh. Kemudian pada bagian klik to add text, nah di bawahnya ini kita akan isi dengan kenapa ingin menjadi dokter. Nah, misalnya, kenapa kita ingin menjadi dokter? Nah, kita isilah alasannya di sini. Aku ingin menjadi dokter Aku ingin menjadi dokter agar bisa membantu orang sakit untuk berobat. Nah, ini contohnya. Nanti anak-anak boleh isi sesuai dengan cita-cita masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan menambah slide yang terakhir. Nah, kita klik lagi new slide. Kemudian kita pilih yang bagian title only, yang ini. Kita klik. Kemudian kita langsung ketik di sini di bagian klik to add title, kita ketik di sini selesai. Nah, ini teksnya kita akan letakkan ke tengah. Caranya adalah Anda perhatikan di sini di bagian paragraf. Nah, kita pilih center. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan memberi desain pada slide kita ini supaya terlihat lebih menarik. Nah, caranya adalah kita klik pada bagian slide pertama, slide 1. Nah, kemudian di atas ini yang Anda perhatikan, kita pilih desain. Nah, di sini sudah ada desainnya, desain yang akan kita pilih. Anak-anak nanti boleh pilih desainnya sesuai keinginan masing-masing. Misalnya ini. Nah, kita klik. Nah, sekarang desainnya sudah berubah. Selanjutnya kita akan menambahkan animasi pada teksnya. Caranya adalah kita harus klik terlebih dahulu teks yang ingin kita beri animasi. Ini juga sudah kita pelajari sebelumnya, jadi Bapak hanya mengulang saja. Kita tinggal klik di sini. Kemudian kita pilih animation. Nah, di sini sudah ada animasi yang bisa kita gunakan di bagian sini, animation. Nah, ini tinggal anak klik more ini. Nah, nanti tinggal dipilih satu. Nah, misalnya kita pilih yang ini. Nah, seperti itu nanti animasinya. Ketika sudah dipilih, nah kita pilih juga untuk teks yang lain. Jadi usahakan memberi animasinya berurutan dari yang pertama kemudian langsung ke bawah. Nah, usahakan berurutan. Kemudian yang kedua, kita lengkapi juga animasinya. Selanjutnya kita beri animasi teks pada slide kedua. Kita klik slide kedua, kemudian kita klik lagi teksnya. Nah, kita pilih lagi animasi yang akan kita gunakan. Nah, misalnya ini. Kemudian selanjutnya yang bagian bawahnya, teksnya kita pilih juga animasinya. Nah, sekarang kita pilih animasi untuk teks yang terakhir, slide terakhir. Nah, kita klik slide 3. Kemudian kita pilih teksnya dan kita pilih animasi yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita sudah selesai memberi animasi pada teksnya. Selanjutnya kita akan memberi animasi pada slide-nya atau transisi. Nah, caranya adalah kita kembali ke slide 1. Kemudian kita pilih transition. Nah, di sini sudah ada transisi yang bisa kita gunakan. Anda tinggal pilih. Nah, di sini ada klik more. Nah, di sini bisa dipilih transisi yang ingin digunakan. Misalnya ini. Nah, kalau sudah, kita pilih untuk slide yang kedua. Misalnya slide yang kedua kita pilih ini.
Nah, kemudian slide yang ketiga kita pilih juga. Nah, sekarang kita sudah selesai memberi animasi slide-nya atau transisi, kemudian juga sudah selesai membuat animasi pada teksnya. Sekarang kita akan menyimpan file PowerPoint ini. Nah, caranya adalah klik file, kemudian nanti anak-anak klik save atau save as. Save as, kemudian pilih komputer. Di sini pilihnya komputer, kemudian pilih browse. Nah, di sini kebetulan letaknya adalah di bagian libraries dokumen. Nah, di sini dokumen. Nanti kita akan simpan di sini. Perhatikan di bagian file name. Nah, nanti anak-anak ganti file name-nya menjadi PTS spasi nama. Nah, ini di sini dengan nama lengkap. Kemudian kelas. Nah, kelas berapa? Misalnya PTS, kemudian nama lengkap, kemudian kelas 4 berapa. Setelah itu kita klik save. Nah, berarti nanti tugas anak-anak sudah disimpan di My Document. Kemudian tugasnya boleh dikirim dalam bentuk video. Nah, caranya adalah anak-anak tinggal klik tombol ini. Nah, yang bagian bawah slideshow. Ketika menekan tombol slideshow, nah silakan direkam. Nah, klik tombol slideshow-nya. Nah, dia akan seperti ini. Untuk memunculkan teksnya, anak-anak tekan mouse-nya sekali, diklik mouse-nya. Nah, nanti dia muncul. Satu persatu teksnya akan muncul, jadi harus diklik mouse-nya. Nah, ini muncul lagi. Kita klik lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke slide kedua. Tekan lagi mouse-nya. Nah, kemudian tekan lagi mouse-nya untuk memunculkan teks yang ada di slide kedua. Nah, seperti itu sampai selesai. Kemudian yang ketiga. Nah, selesai. Setelah selesai, tekan lagi mouse-nya. Nah, tekan lagi sekali lagi. Nah, setelah selesai direkam, silakan anak-anak kirim ke Google Classroom. Nah, kirimnya di bagian class work atau tugas kelas. Kemudian tugasnya juga boleh dikirim dalam bentuk file yang tadi sudah kita simpan. Nah, caranya adalah anak-anak buka nanti di bagian komputernya. Nah, di sini dicari di libraries, kemudian dokumen, kemudian dicari tadi namanya adalah PTS, nama lengkap, kemudian kelas, seperti ini. Nah, ini yang nanti akan anak-anak upload ke tugas kelas di Classroom-nya kalau ingin mengirim dalam bentuk file. Tapi kalau tidak bisa mengirim dalam bentuk file, cukup anak-anak kirim dalam bentuk video yang tadi Bapak contohkan. Jadi direkam. Nah, kemudian untuk tugas-tugas yang lain, anak-anak silahkan cek tugasnya di Classroom, terutama untuk UH1 dan UH2. Bagi yang belum melengkapi atau yang belum menyelesaikan, Bapak harap untuk segera menyelesaikan. Untuk tugas PTS ini waktunya adalah sampai Jumat depan. Jadi anak-anak harus mengirim sebelum Jumat depan. Jadi waktunya sampai Jumat depan Bapak kasih waktu untuk mengerjakan tugas PTS ini. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.